Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada al-qika wa ridha nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi di channel Sinau Pegon. Kali ini kita akan membahas atau membaca bersama-sama salah satu bab dari kitab Masailud Janaiz yang dikarang atau karya dari seorang alim, dari seorang ulama, yaitu Romo Kiai Haji Misbah bin Zainal Mustafa Bangilan. Nah, ini pegon bahasa Jawa, nanti kita baca sama-sama sambil kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka sama-sama kitabnya. Sebelum kita baca, ini kitab merupakan kumpulan dari beberapa sumber. Jadi materi-materi yang ada di kitab ini adalah materi-materi yang sifatnya terapan, termasuk pemahamannya itu dinukil dari beberapa sumber kitab yang lain. Ya, ini bisa dibaca, yaitu iku kitab iku kapetik saking kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Fathul Wahab, Iqna Bujairami, Minhajul Qawim, Sulaimanul Kurdi, Syarqawi Tahrir, Ihya Ulumuddin, lan Al-Bawaqid wal Jawahir. Jadi sumbernya itu. Jadi nanti kalau ada yang tanya, wah ini kok seperti ini, ya, silahkan dibuka di kitab-kitab yang kita baca ini tadi. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu seperti yang ada di short video yang dulu pernah kami posting, yaitu masih terkait dengan fenomena dan kejadian di seputar kiamat dan kematian. Nah, ini proses orang-orang yang hendak menghadapi ajal atau sakaratul maut. Di sini di bab pertama setelah mukadimah ini dibahas, yaitu judulnya Muhtadhar. Muhtadhar yaiku wong kang arep katekanan pati. Jadi muhtadhar itu dari kata hadhar, hadir, datang. Muhtadhar berarti orangnya, maf'ul, yaitu orang yang hendak datangi kematian. Ya, ini semuanya ya. Jadi yang hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi yang tiap-tiap yang bernafas, yang mempunyai jiwa itu pasti akan menemui kematian. Jadi kita semuanya ini ya muhtadhar statusnya, yaitu calon-calon orang yang tidak didatangi oleh kematian. Oke, Pak. Lanjut. Sedulur-sedulur Islam kang wis ana tondo bakal mati, sak bisa-bisa aja mikir apa-apa kejaba mikir tekane rahmate Allah. Tegese kawelasane Allah lan pangapurane Allah. Lan ridho marang
pamundute Allah Ta'ala. Jadi di sini dijelaskan, jadi ini ajakan ya, himbauan. Sedulur-sedulur itu saudara-saudara Islam, jadi saudara-saudara sama Muslim. Yang sudah ada tanda-tanda hendak mengalami kematian, hendak wafat. Sebisa-bisanya jangan berpikir apapun, kecuali berpikir datangnya rahmat dari Allah Ta'ala. Artinya apa rahmat? Yaitu belas kasihan dari Allah Ta'ala. Dan pengampunan atau maghfirah dari Allah Ta'ala. Serta ridho terhadap pamunduti Allah. Artinya apa? Ridho terhadap datangnya kematian itu. Ya Allah, saya ridho jika engkau ambil saya. Nah, itu perlu ditegaskan. Jadi mengharap, berpikir, kemudian merenung, kemudian berharap akan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu berarti apa? Belas kasihannya Allah dan ampunan dari Allah serta ridho terhadap kematian tersebut. Karena apa? Sesungguhnya kita milik Allah, ya kita diambil kalau sudah pada waktunya. Jadi ini agak lepas dari materi tetapi terkait dengan mati. Jadi kemarin ngaji itu ada Pak Kiai itu mengistilahkan begini, mati itu pengertiannya itu kalau di Jawa itu, di bahasa Jawa itu jarwo dosoknya kepanjangan dari nikmat kang sejati ya. Jadi mati nikmat kang sejati. Jadi sejatinya nikmat itu ya mati. Nah, itu tentunya bagi orang-orang yang sudah mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Tapi itu tuh serius itu. Nah, oke, lanjut. Krono kapan muhtador atau muhtador tadi iku eling lan mikir-mikir apa kang ora ana gawene ing wektu kang mangkono iku, eling anak bojone, eling harta bendane, eling apa kang disenengi ing alam donya, iku kabeh bisa andadekake suwene metune roh. Jadi apapun yang tidak ada manfaatnya pada saat itu terkait dengan berpikir. Jadi pada saat itu muhtador, orang yang tidak didatangi ajal itu dia berpikir apapun itu tidak akan membawa manfaat. Kecuali apa? Yaitu mikir tadi. Rahmatnya Allah, belas kasihan Allah, Rahman Rahimnya Allah, dan ridho serta mengharap diampuninya seluruh dosa dan kesalahan. Yaitu berpikirnya hanya itu. Selain itu, berpikir selain itu, lebih-lebih terkait dengan ini anak istri atau anak dengan suaminya, atau ingat harta bendanya, ingat apa-apa yang disukai ketika di dunia, misalkan hobi mancing atau bagaimana, itu juga tidak ada gunanya. Justru ketika hendak didatangi kematian tersebut, tanda-tanda ajal sudah dekat, kok malah mikir seperti ini tadi terkait dengan dunia, itu menjadikan lamanya atau susahnya roh itu keluar dari jasad. Nah, itu. Elingo dawe Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saben-saben awak-awakan mesti ngicipi pati. Elingo dawe Allah Ta'ala, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun.
Artine yen wis teko batas uripe, menungso ora bakal bisa ngundurake mangsa uripe lan ora bisa ngejokake. Jadi ingatlah perintah dari Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, yaitu setiap yang bernyawa atau punya jiwa itu pasti mengalami yang namanya kematian. Kemudian perintah Allah lagi, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna. Yang artinya ketika sudah datang batas kehidupan manusia tersebut, tidak ada yang bisa mengundurkan masa hidupnya atau memajukan waktu hidupnya. Jadi nggak bisa, kalau sudah datang kematian, ajal menjemput, itu tidak bisa istilahnya diundur atau diajukan, itu tidak bisa. Itu perintah dari Allah Ta'ala. Elingo yen rizkine putra putri lan bojo kang ditinggalake, bungae susahe iku kabeh wis ditemtokake dening Allah Ta'ala. Ora arep, ora perlu dipikirake. Kosok baline apa kang kasebut, yen muhtador iku ora eling kejaba rahmat lan pangapurane Allah, ridho ing pamundhute Allah Ta'ala, metune roh bakal gelis ora suwe-suwe insyaallah. Jadi ingatlah ketika rezeki putra putri muhtador tadi, kemudian istri atau suami muhtador tadi, yang ditinggal, yang tidak ditinggal. Jadi biasanya ketika laki-laki suami tidak mati, itu yang ditinggal, kalau saya mati nanti yang menafkahi anak istri saya siapa? Lah itu biasanya berpikir seperti itu. Kemudian nanti harta benda ini yang ngurus siapa? Kebunnya, sawahnya, dan lain sebagainya. Kemudian bahagia atau susah itu semua sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak usah khawatir. Rezeki anak, istri atau suami yang ditinggal yang di dunia itu, bahkan bahagia ataupun susahnya itu sudah ditentukan, sudah dihitung oleh Allah Ta'ala. Tidak perlu difikirkan lebih-lebih ini tadi, ini khususnya bagi muhtador tadi, orang yang tidak mendekati ajal. Nah, kebalikannya, apa yang disebut di atas tadi, berpikir tentang rezeki dengan apa-apa itu tadi, ketika muhtador itu tidaklah mengingat dia kecuali rahmat dan ampunan Allah Ta'ala, ridho terhadap kematiannya, maka apa? Keluarnya ruh, prosesnya keluarnya ruh itu bakal cepat, tidaklah lama-lama, insya Allah. Jadi di sini kalau direnungkan, kalau difikirkan, proses keluarnya ruh itu sangat terkait dengan apa? Kesadaran pikiran kita. Jadi ketika arah pikiran kita itu pasrah kepada Allah, kemudian memohon belas kasihan pada Allah, ridho dengan kematian diri kita. Jadi Allah meminta diri kita untuk kembali, nah, itu ruh itu mudah untuk segera lepas. Akan tetapi ketika kesadaran pikiran kita
dominasi pikiran kita itu justru mengarah pada kepentingan dunia yang sifatnya material, nah, itu justru menghambat proses keluarnya ruh. Nah, itu garis besarnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kedadian kang mangkono iku sebabe menungso anduweni jasad kasar kaya daging, balung, otot, kabeh lan liya-liyane kang bisa ditingali mripat. Lan uga anduweni jasad alus, yaiku roh. Roh lan jasad kasar iki mestine anduweni ngalam dewe-dewe. Jadi kejadian seperti di atas tadi, jadi antara ruh dan jasad tadi, ruh keluar dari jasad, itu dikarenakan manusia itu mempunyai dua dimensi, dua bagian, yaitu jasad yang wadak, yang bisa dipegang, seperti halnya daging, tulang, otot, dan lain sebagainya. Semua yang sifatnya bisa dilihat dan diraba. Dan juga manusia juga mempunyai jasad atau wujud yang halus, yaitu ruh. Ruh dan jasad yang kasar tadi tentunya mempunyai dimensi atau alam dimensi masing-masing. Jadi ada dimensi jasad, ada dimensi ruh. Oke, kita lanjut. Mungkin sampai 30 menit. Ini halaman 4. Jasad kasar manggon ana ing alam syahadah kang uga diarani alam mulki, yaiku alam kang isine bisa digrayang kanthi pangrasa menungso, yaiku ngalam donya iki. Jadi jasad kasar atau tubuh kasar itu berada di alam syahadah yang bisa kita saksikan dengan mata, dan juga bisa diartikan atau diarani, bisa disebut dengan alam mulki, yaitu alam-alam yang isinya bisa diraba dengan panca indera manusia, yaitu di alam dunia ini. Itu jasad kasar. Dene ruh iku mestine manggon ana ing alam gaib kang uga diarani alam malakut, yaiku alam kang isine ora bisa digrayang kanthi pangrasa menungso. Kemudian apa? Ruh. Ruh itu tentunya berada di alam gaib. Karena apa? Tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan dengan panca indera. Dan juga disebut dengan alam malakut, yaitu alam yang isinya tidak bisa diraba atau dirasa dengan panca indera manusia, seperti halnya yang kita miliki saat ini. Roh manggon ana ing jasad kasar iku ora sak mestine manggone ana ing jasad kasar iki, krana tunduk marang perintahe Allah Ta'ala. Sebab iku kapan menungso iku wis ngarepake mati, iku sak temene roh banget bungahe, krana arep bali menyang ngalame dhewe, yaiku alam malakut. Yen muhtador iku eling anak bojone, harta bendane utawa liya-liyane kang banjur andadekake awel marang metune
ruh metune roh tentu bakal angel lan suwe. Roh itu bertempat atau berada di roh yang bertempat di jasad. Jasad kasar ini maksudnya. Itu tidak serta-merta. Tidak serta-merta berdiam di situ. Tentu ada sebabnya. Nah, sebabnya apa? Bertempatnya ruh ada di dalam jasad ini, jasad kita ini, itu tidak lain tidak bukan adalah atas tunduknya ruh terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ruh itu tidak diperintah untuk masuk ke jasad, untuk menghidupkan jasad, ya dari Allah, ya jasad tetap jasad. Tidak tidak lebih dari seonggok tanah atau bangkai. Oleh karena itu, kapanpun manusia yang sudah hendak mendekati ajalnya, itu sebenarnya ruh sangatlah berbahagia. Karena apa? Ruh tersebut hendak kembali lagi ke alam di mana dia berasal, yaitu alam malakut. Ketika muhtadur itu tadi masih saja mengingat perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang sifatnya jasad kasar, seperti halnya anak, pasangan hidup, harta benda, atau yang lain-lainnya, itu semua menjadikan sulit terhadap keluarnya ruh. Keluarnya ruh tentu akan mengalami susah dan sangat lama prosesnya. Nah, itu tadi kembali lagi tentang, jadi gambarannya begini. Ruh itu sebetulnya ketika ditiupkan ke dalam jasad manusia, ruh itu terbelenggu. Ruh itu tidak bebas. Ruh itu seperti halnya mengembara di dunia di mana sebetulnya asing. Ketika manusia itu hendak mendekati kematian, mendekati ajalnya, ruh itu sebetulnya bahagia. Sebab apa? Dia segera terbebas dari belenggu materi. Jadi selama hidup di dunia itu, ruh itu sebetulnya terbelenggu. Hidupnya ruh itu terbelenggu, susah, menderita, karena ya itu tadi. Karena jasad masih butuh makan, butuh minum, butuh pasangan, butuh apapun, sehingga ruh itu menderita. Ketika hendak mengalami kematian, mendekati ajalnya, ruh itu bahagia. Karena apa? Hendak kembali ke kampung halamannya, atau kembali ke alamnya, yaitu alam malakut. Jadi ibaratnya gini, seperti halnya ruh itu merantau. Berarti merantau, orang merantau di perantauan, di tempat yang asing bagi dia. Itu tentunya mempunyai kerinduan untuk kembali ke kampung halamannya. Nah, kampung halamannya ruh ya alam malakut, kan gitu. Jadi ada sesuatu hal ketika seorang muslim itu istilahnya kok berbicara tentang kematian, dia takut, berbicara tentang ajal, dia takut, berbicara tentang kembalinya ruh, takut, tabu, atau bagaimana, atau khawatir. Nah, itu lucunya begini. Jadi roh itu ada hak roh itu kembali. Ketika roh itu kembali ke desa asalnya, kampung halamannya, itu justru yang
hakikatnya yang hidup itu ya ruh, bukan jasad. Artinya memang kesadaran akan ruhiyah itu perlu kita belajar. Kemudian setelah kita belajar, kita sadari, kita pahami, dan jadikan itu istilahnya apa ya? Ya kesadaran. Kesadaran ruh itu penting. Sehingga ketika saatnya kembali ruh, ya kita siap, bukan kita justru malah ingkar. Kan gitu. Itu tentunya itu harus tertanam minimal dalam pikiran seorang muslim. Kalau ada salahnya, mohon diberi masukan. Sebab awal utawa abote marang metune ruh iku prasasat anggondali ruh aja metu dhisik. Jadi ketika kesadaran pikiran, kesadaran si muhtadhar tadi kok justru malah mengarah pada dunia yang fana, yang materi ini, itu ibaratnya itu justru akan membuat kaitan yang akan mempersulit ruh itu keluar dari jasad. Dadi metune ruh kaya molor, mungkret. Dadi banjur suwe metune. Kosok baline kapan muhtadhar iku ridho ing mamundhute Allah Kang Maha Agung, atine ora kumantil karo kahanan apa kang disenengi ana ing alam donya, metune roh insyaallah bakal gampang. Ini artinya ketika kesadaran itu tadi, pikiran ngarahnya ke dunia, ke hal-hal sifatnya dunia materi, keluarnya ruh itu seperti halnya ini, mulur mungkret. Jadi molor kemudian ditarik lagi, keluar ditarik lagi. Lah, itulah kenapa salah satu di antaranya sakaratul maut itu sakit. Karena ruh hendak keluar, ditarik lagi. Ruh keluar, hendak ditarik lagi. Yaitu karena kesadaran itu tadi. Yang itu menjadikan apa? Lama keluarnya ruh. Nah, kebalikannya ketika muhtadhar itu sudah ridho terhadap kematiannya, bahwa dia hendak diambil oleh sang pemilik, yaitu Allah yang Maha Agung, hatinya, rasa hatinya tidak terpaut mutlak oleh karena keadaan apa yang ada di dunia ini, apa yang dia senangi di dunia ini, maka apa? Keluarnya ruh insya Allah bakal mudah. Nah, ini ya sedikit terkait dengan proses keluarnya ruh. Semoga bisa menjadi bahan untuk kita semua, bahan muhasabah, bahan persiapan, karena tidak mungkin apa namanya, tidak mungkin keadaan ridho, mengharap rahmat, mengharap ampunan kepada Allah itu bisa terwujud di kesadaran kita tanpa terlebih dahulu kita belajar mulai sekarang. Jadi gini, misalnya tidak usah misalnya sakaratul maut bisa dilatih ketika diri kita sakit. Nah, ini sulit ini. Ketika diri kita sakit, nah itu yang kita ingat-ingat apa?
kita ingat Allah, kita mohon ampunan kepada Allah, kita ridho terhadap sakit tersebut, sesungguhnya yang memberikan adalah Allah. Atau kebalikannya. Kebalikannya itu bagaimana? Tentunya orang yang sudah mempunyai aktivitas, misalnya bekerja, aduh, aku sakit, tentunya aku tidak bisa melaksanakan pekerjaan besok. Ya, itu yang dipikirkan bukan kok saya sakit, saya minta ampunan kepada Allah, saya ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah, yaitu berupa penyakit. Akan tetapi kebanyakan, tidak semua ya, kebanyakan, rata-rata justru kita bagaimana berpikir agar besok kita segera sehat. Nah, artinya apa? Artinya ya masih kesadaran kita itu masih, orientasi kita adalah masih terkait dengan keduniaan. Ya, itu karena kebiasaan kita sehari-hari kan gitu. Jadi itu dari pengalaman itu dulu aja. Dari sakit, ketika saya sakit, aduh, nanti yang cari uang siapa, yang cari nafkah siapa, nanti anak istri saya kelaparan dan lain sebagainya. Nah, artinya sedikit banyaknya masih belum ridho. Sedikit banyaknya masih mengkhawatirkan atas rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kesadaran menjelang akhir hayat, menjelang wafat, itu tidak bisa tercipta begitu saja. Nanti ketika sakaratul maut datang menjemput, itu tidak bisa. Itu harus dilatih mulai sekarang. Jadi misalkan seperti itu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang telah membaca la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Itu sulit kalau tidak dibiasakan mulai sekarang, dari diri kita sehat, waras, kita sering membaca zikir, mengistiqomahkan zikir wirid. Itu sulit ketika hendak, jangankan ingat la ilaha illallah, merasakan sakitnya yang luar biasa, kemudian pikiran yang kemana-mana itu tadi aja bisa lupa bahwa sesungguhnya kematian hendak menjemput diri kita. Jadi terkait dengan sakaratul maut tadi, bisa kita periksa bersama, kita muhasabah bersama, kita bercermin ketika kita sakit itu, hal apa yang muncul di benak kita, di batin kita. Apakah kita masih benar-benar sudah ridho, minta ampun kepada Allah, minta belas kasihan pada Allah, sadar tentang itu, atau justru malah iskal. Iskal itu artinya saya menolak sakit, saya tidak boleh sakit, saya harus sehat. Karena apa? Besok saya harus kerja, harus menafkahi anak istri, harus menafkahi keluarga, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jadi bisa parameternya atau rambu-rambunya itu bisa dilihat mulai sekarang. Ketika tubuh kita sakit, nah, kesadaran kita ke mana? Kalau masih sakit, saat ini diri kita sakit kok, masih berkesadaran terhadap dunia, materi, dan lain sebagainya, ya mungkin saja ketika sakaratul maut, ya kita tidak bisa pada level benar-benar saya ridho ya Allah, engkau ambil saya, ridho ya Allah, ini bagian dari kodok kodarmu ya Allah. Itu untuk menuju pada level itu mungkin sangatlah sulit sebelum terbiasa dari mulai sekarang. Meskipun semuanya itu Allah yang istilahnya yang maha semaugue. Jadi misalkan orang yang tidak pernah berkesadaran terhadap mati, kemudian Allah memberikan kematiannya mudah, husnul khotimah, itu ya otoritas Allah. Tetapi bagi kita yang sudah pernah mengaji, kita yang tahu ilmu belajar agama, ya, sebisa-bisanya mulai sekarang ya kita belajar. Itu sedikit yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
ada salahnya, ada khilafnya, mohon dimaafkan. Kalau ada kritik, saran, masukan, komentar atau apapun untuk demi apa yang kita baca ini lebih baik lagi terkait dengan yang materi saat ini, silahkan diketik di kolom komentar. Dari kami cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.